Banyak dari kita yang mungkin masih berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari punya banyak uang, punya mobil mewah, rumah besar, bisa liburan kemana saja, dan sebagainya. Tapi emangnya benar ya? Seringkali semakin banyak uang yang kita kejar, semakin banyak pula ketakutan dan kekhawatiran yang datang. Misalnya takut kehilangan, takut nggak cukup, dan selalu merasa kurang. Ini dikarenakan kita jadi seringkali meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, termasuk soal uang. Disinilah filosofi stoikisme bisa sangat membantu. Apa sih stoikisme? Stoikisme ini adalah aliran filsafat kuno dari zaman Yunani dan Romawi yang intinya mengajarkan kita untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Para filsuf zaman dulu percaya bahwa kebahagiaan sejati itu tidak datang dari hal-hal eksternal seperti uang, kekuasaan, atau barang-barang mewah. Sebaiknya, mereka percaya bahwa kebahagiaan itu adalah hasil dari kebijaksanaan, keberanian, dan juga pengendalian diri kita sendiri. Intinya, stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan, misalnya pikiran, penilaian, dan tindakan kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya aja soal pendapat orang lain, cuaca, bahkan soal uang. Dengan berfokus pada apa yang dalam kendali kita, kita bisa mencapai ketenangan batin yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan di luar. Jadi gimana nih caranya menerapkan prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus belajar membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang di luar kendali kita. Teman-teman mungkin bisa bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi sebetulnya kita tidak bisa mengendalikan apakah jabatan kita akan dinaikkan atau tidak. Kemudian kita juga tidak bisa mengendalikan apakah situasi ekonomi di Indonesia semakin memburuk atau ada perang yang akan berdampak negatif juga ke negara kita. Dengan memahami hal seperti ini, kita bisa fokus pada apa yang masih ada dalam kendali kita, yaitu usaha dan mindset kita. Kita bisa memilih untuk bekerja dengan rajin dan hemat, terlepas dari hasil akhirnya. Prinsip yang kedua adalah terima apa adanya. Ini bukan berarti kita pasrah dan berhenti berusaha. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima kenyataan tanpa banyak mengeluh atau membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya aja kalau gaji kalian saat ini tidak sebanyak dengan teman-teman yang lain, ya udah itu faktanya. Tapi fokus pada hal-hal yang membuat kita bisa bersyukur. Misalnya, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih punya keluarga, alhamdulillah masih punya teman-teman. Rasa syukur adalah kunci untuk merasa kaya, tidak peduli berapapun saldo rekening kita. Dan kemudian setelah kita bisa menerima fakta apa adanya, bukan berarti kita berhenti berusaha. Misalnya tadi kan, oh ternyata gaji kita nggak sebesar orang lain. Ya udah, cari kerja lain misalnya, atau punya usaha sampingan misalnya. Jadi terima, tapi berusaha juga. Kemudian prinsip yang ketiga, jangan jadikan uang sebagai satu-satunya alat tolak ukur kesuksesan. Kita bisa kaya dengan pengalaman, kaya akan ilmu, atau kaya akan hubungan yang baik dengan orang lain. Daripada mengejar kekayaan materi doang, coba fokus pada membangun karakter yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan fokus untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah jenis kekayaan juga yang tidak tergantung kepada berapa banyak uang kita. Prinsip yang keempat adalah latih diri untuk merasa nyaman dengan keterbatasan finansial. Katanya sih, para filsuf zaman dulu itu mereka tidur di lantai, terus makan juga seadanya. Ini bukan soal menyiksa diri, tapi untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita masih bisa hidup kok, meskipun tidak bermewah-mewah. Saat kita tahu kita bisa bertahan di masa sulit, maka itu seharusnya mengurangi rasa takut kita akan kehilangan uang. Tips yang kelima adalah gunakan uang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan akhir. Stoikisme tidak melarang kita untuk punya uang. Uang bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk hal-hal yang baik, seperti membantu keluarga, beramal, atau mengejar pendidikan. Uang bisa jadi alat untuk melakukan hal-hal yang penting bagi kita, tapi kita tidak boleh membiarkan uang mengendalikan kita. Tujuannya adalah hidup yang bermakna, dan uang hanyalah salah satu cara untuk mencapai itu. Prinsip yang keenam adalah berfokuslah pada internalisasi nilai. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan keberanian adalah kekayaan sejati yang tidak bisa dicuri.
Orang yang paling kaya di dunia sekalipun, tapi kalau tidak punya nilai-nilai moral, hidupnya akan terasa kosong. Sebaliknya, orang yang jujur, hidup terhormat, dan punya integritas akan merasa kaya secara moral terlepas dari berapa banyak uang mereka. Prinsip yang ketujuh adalah praktekkan hidup minimalis. Ini bukan cuma soal punya sedikit barang, tapi punya barang yang betul-betul diperlukan dan kalian hargai. Dengan mengurangi keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak penting, kalian akan membebaskan diri dari siklus konsumsi yang tidak ada ujungnya. Hidup minimalis bisa membuat kita lebih menghargai apa yang sudah kita miliki dan tidak lagi merasa perlu untuk mencari kebahagiaan lewat barang-barang atau benda baru. Prinsip yang kedelapan adalah hindari membandingkan diri dengan orang lain, apalagi dengan orang yang lebih dari kita. Ini adalah salah satu penyebab utama kecemasan finansial. Seringkali kita merasa kurang karena melihat kesuksesan finansial orang lain, terutama di sosial media. Para filosof mengingatkan bahwa perbandingan itu nggak ada gunanya, terutama kalau kita selalu melihat ke atas. Setiap orang itu kan punya jalan dan perjuangan masing-masing. Maka fokuslah pada kemajuan diri sendiri dan bukan pada pencapaian orang lain. Kalaupun kita mau membandingkan diri dengan orang lain, ya jangan hanya melihat ke atas, coba lihat juga orang-orang yang kurang daripada kita, supaya kita bisa lebih bersyukur, dan juga bisa meningkatkan rasa empati kita jadi lebih sensitif dan lebih mau untuk membantu orang lain, itu akan lebih ada gunanya untuk kehidupan kita. Prinsip yang kesembilan adalah sadari bahwa hidup ini akan berakhir di dunia ini. Ini mungkin terdengar suram, tapi coba deh dipikirkan. Hidup itu sebetulnya singkat dan tidak ada yang abadi, dan ini seharusnya menjadi motivasi kita yang kuat. Kalau kita menyadari bahwa uang, kekuasaan, dan harta benda itu tidak akan dibawa mati, seharusnya kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya aja hubungan, pengalaman, karakter, mengumpulkan amal baik. Apalagi kan sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa hidup itu tidak hanya di dunia ini. Seharusnya kita lebih fokus untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya setelah meninggal. Dan prinsip yang ke-10, gunakan akal untuk mengelola uang. Jangan hanya terbawa emosi. Kalau kalian merasa cemas atau takut karena masalah uang, coba tanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini rasional dan berdasarkan kenyataan, atau hanya sekedar khawatir doang? Seringkali, ketakutan kita itu lebih besar dari kenyataan. Dengan menggunakan akal sehat, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik daripada hanya sekedar panik. Intinya, kebahagiaan sejati tidak datang dari berapa banyak uang yang kita miliki, tapi dari bagaimana cara kita menyikapi hidup. Dengan menerapkan filosofi stoikisme, teman-teman insya Allah bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan karena tidak lagi terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya karena kebahagiaan itu ya dari dalam diri kita sendiri dan tidak selalu tentang uang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.